Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran pokok bahasan listrik statis. Pada video ini akan dijelaskan tentang menentukan medan listrik pada suatu benda homogen, yaitu menggunakan hukum Gauss. Hukum Gauss ini menjelaskan tentang fluks yang dihasilkan oleh muatan listrik. Nah, secara khusus adalah muatan listrik yang memiliki bentuk homogen. Pada pokok bahasan sebelumnya, medan listrik yang kita tentukan itu secara khusus adalah medan listrik untuk partikel yang berbentuk partikel titik. Kalau pada hukum Gauss, kita bisa menentukan nantinya bagaimana medan listrik dapat dihasilkan oleh benda-benda yang memiliki bentuk homogen, misalnya adalah plat atau bentuk benda bola. Bagaimana kita menentukan medan listrik untuk benda-benda tersebut? Maka hukum Gauss itu memiliki metode, yaitu membuat bentuk selimut untuk menutup partikel yang dibicarakan atau yang akan ditentukan oleh medan listriknya. Sehingga kalau di sini ada muatan listrik, kita membuat sebuah selimut, tentu selimut ini harus menutupi seluruh partikelnya, maka selimutnya akan berbentuk bola. Karena berbentuk bola, dari rumusan medan listrik partikel itu, bahwa nilai E sama dengan K Chi per R, kita sudah tahu tadi tentang permitivitasnya pada video sebelumnya, sehingga dengan demikian, nilai dari 4Pi dikalikan R kuadrat itu merupakan bentuk luas, yang mana luasnya berbentuk luas selimut bola. Oleh sebab itu, hasil kali dari E dikalikan A itu merupakan nilai muatan dibagi dengan permitivitas, yang nilainya Chi dan nilai E0 itu tetap. Jadi besar muatannya tetap, mediumnya juga tetap. Maka E dikalikan A itu sendiri merupakan fluks. Oleh sebab itu, fluks itu sifatnya adalah selalu tetap. Berapapun jaraknya, posisi dari partikel, nilai fluksnya akan tetap. Akan tetapi, nilai medan listriknya yang akan berubah. Maka karena ini nilainya tetap, dampaknya apa? Kalau luasnya itu semakin besar, maka nilai E semakin kecil. Luas semakin besar, artinya jaraknya semakin besar. Oleh sebab itu, jika kita membuat selimutnya ini warna merahnya itu semakin besar, artinya akan semakin jauh dari partikelnya. Maka semakin jauh dari partikelnya, mendapatkan nilai E-nya akan semakin kecil. Persamaan hukum Gauss bisa digunakan untuk menentukan kuat medan listrik di antara dua plat sejajar. Jadi kalau kita punya plat sejajar seperti ini, kuat medan di tengah-tengahnya, kalau ini kita geser ke kanan dan ke kiri, baik menjauhi muatan yang kanan maupun menjauhi muatan yang kiri, maka luas yang ada di antara dua plat itu nilainya tetap. Karena luasnya itu nilainya tetap, maka nilai E-nya juga akan bernilai tetap. Kita lihat bentuk persamaan yang tadi dulu. Persamaan ini yang dimaksud Pak Dedi. Karena nilai A-nya tetap, maka nilai E-nya juga tetap. Karena apa? Besar fluks itu juga bernilai tetap. Semoga dengan melihat review ulang ini bisa memahami bahwa pada plat sejajar, nilai dari medan listrik di antara kedua plat adalah selalu tetap atau tidak berubah. Bagaimana kalau kita sekarang memiliki sebuah bola konduktor yang bermuatan listrik? Misalnya ini ada bola bermuatan listrik, kemudian kita diminta menentukan bagaimana medan listrik yang ada di dalam bola, bagaimana medan listrik yang ada di kulit bola, dan bagaimana medan listrik yang ada di permukaan bola. Maka medan listrik yang ada di dalam bola itu nilainya adalah 0. Karena di dalam bola ini tidak ada muatannya. Sedangkan muatannya ada di mana? Ada di tepi-tepi bola itu. Oleh sebab itu, medan listrik dalam bola adalah 0. Sedangkan untuk medan listrik yang di kulit atau di bagian luar bola, itu ditentukan oleh nilai R-nya.
Jadi kalau nilai R-nya semakin besar, tentunya medan listriknya juga akan semakin kecil. Ingat, persamaan yang warna hijau ini hanya berlaku untuk medan listrik yang dimulai dari kulit hingga keluar permukaan bola. Sebagai contohnya adalah ketika ada plat sejajar diminta berapakah nilai medan listrik yang dihasilkan dua plat ini untuk tempat-tempat yang berada pada daerah yang dekat dengan salah satu plat atau di antara kedua plat atau di tengah-tengahnya. Ingat, pada plat tadi nilai E-nya adalah konstan, maka besarnya E atau medan listrik di bagian dalamnya selalu 4 kali 10 pangkat negatif 5 Newton per meter persegi. Karena pada plat itu nilai medannya adalah selalu tetap. Bagaimana kalau untuk permukaan bola? Jika ada sebuah bola bermuatan listrik, ditentukan berapakah medannya di bagian pusat. Ingat, kalau di bagian pusat atau di bagian dalam bola itu nilainya adalah 0. Berarti nilai P yang ada di dalam bola itu medannya 0. Sedangkan kalau titik S yang berada di luar, maka kita menentukannya menggunakan perbandingan antara medan listrik di bagian kulit dengan medan listrik pada jarak sejauh 5 cm. Kita bandingkan, maka kita dapatkan medan listrik yang berada sejauh 1 cm dari permukaan kulit atau sejauh 5 cm dari pusat bola itu menghasilkan medan listriknya 256, lebih kecil dibandingkan yang ada di permukaan kulit yaitu 400 Newton per meter persegi. Demikianlah bagaimana hukum Gauss dapat kita gunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada benda-benda yang bersifat homogen.